yang terjadi ketika bertani organik secara luas, secara besar, dan apa yang dialami ketika kita sedang proses bertani secara luas. Ini adalah pembuktian saya. Mari kita lihat lahan-lahan yang sedang diolah, baik sudah diolah untuk perluasan dan akan saya tanami antara 2 minggu sampai 1 bulan yang akan datang. Cekidot. Dan ini merupakan di areal kebun 2 ya. Di kebun 2 ini saya tambahkan areal sekitar 1 hektar. Di areal 1 hektar yang sudah dipersiapkan seperti ini, bedengan-bedengan sudah siap. Ini pembuatan bedengan dilakukan sekitar 1 minggu yang lalu juga sudah selesai, cuman belum ditutupi dengan mulsa. Dan proses pembuatannya seperti bagaimana kebiasaan saya memasukkan bahan-bahan organik di sini dan disiram dengan JMS hampir setiap hari supaya cepat terjadi proses fermentasi di lahan. Nah, seperti ini mulsa yang bekas juga akan saya manfaatkan. Ini bekas cabai. Saya persiapan sekitar 10 ya, 9 sampai 10 roll mulsa di areal ini untuk penambahan areal pertanian secara organik. Ini saya katakan kebun organik full. Kenapa saya melakukan hal ini? Karena terus terang saja sangat kenyang saya dibully orang. Hampir setiap saat saya dibully sama para petani yang itu merupakan masih para sahabat saya juga, yang pada pikirannya mereka menyayangkan. Itu menurut pendapat mereka, sayang katanya kalau pertanian semacam ini tidak akan berhasil. Itu yang ada pada benak mereka. Nah, ini proses pemasangan mulsa masih di kebun 2. Masih di kebun 2. Ini sudah terpasang hampir sekitar 3 roll mulsa. Nah, oleh sebab itu, karena saya saking seringnya dibully dan saya tidak melawan, saya tidak bisa melakukan apapun juga. Saya tidak bisa melawan dengan kata-kata, dan saya hanya bisa melawan dengan pembuktian saja, karena mereka pikir bahwa apa yang saya lakukan ini hanya sia-sia dan akan mendapatkan kerugian belaka. Itu kata mereka. Tapi saya buktikan di sini bahwa saya semakin dibully, semakin diperluas areal pertanian organik saya. Seperti ini. Karena kalau saya mengatakan sesuatu hal kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan apa yang saya katakan. Tapi dengan proses seperti ini, saya membuktikan di lahan ini. Saya buktikan. Dan ini areal masih di kebun 2. Ini belum ditutupi dengan mulsa. Ini baru tahap 2. Nanti ada tahap selanjutnya. Ini belum selesai nih.
belum belum dirapihkan ini bedengan-bedengannya. Masih di kebun 2. Kebun 2 itu adalah satu pasir kecil yang mengelilingi, di tengah-tengahnya ada pohon. Ada pohon salam ya. Nah, ini masih di areal kebun 2. Dan alhamdulillah ada beberapa teman yang mensupport saya, memberikan semangat kepada saya bahwa saya harus melanjutkan perjuangan ini untuk melestarikan alam, menjaga bumi, menghijaukan bumi, dan bisa menyehatkan bangsa. Itu kata-kata yang saya terima dari beberapa rekan para pencinta alam. Dan ini merupakan kebun yang sudah dipanen. Nah, para sahabat tani semua, saya hanya melakukan pengecoran dengan sistem seperti ini. Ini adalah JLF ya. JLF ini sudah jadi, sudah saya aplikasikan, tapi saya tambahkan lagi bahan-bahan organik yang baru untuk persiapan 2-3 bulan ke depan, untuk persiapan di areal yang sedang saya olah. Nah, ini JLF-nya udah lama tapi ditambahkan lagi bahan organik. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini adalah jakaba yang jadi dengan sendirinya ya. Ini jakaba jadi dengan sendirinya. Hanya seperti ini saja saya melakukan pertanian secara sederhana, tanpa modal sekalipun untuk melakukan pengocoran ya, untuk melakukan penyepraian juga, karena pemupukan saya adalah pemupukan yang super irit. Bahan-bahannya tersedia di sekitar kebun juga. Nah, ini adalah cabai yang belum sempat saya panen ya, mungkin 2-3 hari lagi akan dipanen. Ya, alhamdulillah pohonnya mulus tanpa keserang hama. Saya melakukan penyepraian untuk pestisidanya itu yaitu pestisida nabati ala Jadam. Dengan hanya menggunakan JLF, hanya menggunakan JLF, Jadam Liquid Fertilizer seperti ini untuk bahan pengocoran untuk tanaman-tanaman organik seperti ini. Simple dan tidak ribet. Jadi untuk kali ini banyak para petani yang masih menggunakan pupuk yang granul-granul itu yang ada warna biru dan lain-lain, nyinyir sama saya dan juga mempengaruhi saya bahwa mereka bilang tidak akan sukses tanpa yang seperti dia pakai, katanya. Ini buktinya, lahan saya sangat subur, perluasan lahan juga sudah saya lakukan. Yang tadi belum sempat ditutup dengan plastik musa, dan ini juga sedang dilakukan penutupan dengan plastik musa. Saya tambah 1 hektar perluasan areal perkebunan organik. Lihat cabai-cabainya di bawah. Bisi pajarkan wadul, bisi pajarkan bohong, Prof. Nah, ini profesor saya yang menjadi kameramennya. Coba lihat ke bawah dari sini.
Ini tanaman baik, dikatakan baik juga, belum sempurna. Tapi tidak jelek-jelek amat. Dengan modal sangat relatif minim, kita bisa menghasilkan komoditi yang bagus. Seperti ini, ke bawah. Ayo silakan Pak kameramen, ini profesor saya nih. Silakan Prof, lihat. Lihat ke bawah. Daun-daunnya hijau, bahkan seperti kehitam-hitaman. Nah, ini penangkal. Ini petrogenol. Ini penangkal lalat buah. Jadi ini perangkap, bukan penangkal, perangkap lalat buah. Jadi lalat buah dipancing sehingga masuk ke dalam lubang. Nah, nantinya is dead. Ada petrogenolnya, diolesin ke ini kapas nih. Tuh, ini udah mampus semua di bawah. Ini hanya pelakuan secara organik dan hanya diberikan spray pestisida dan fungisida organik dari ramuan-ramuan yang saya bikin saja. Dari umbi gadung. Terus juga ditambah dengan buah maja, kalau di sini berenuk namanya. Untuk fungisidanya dicampurkan atau ditambahkan dengan bawang putih, serai, ya pokoknya bumbu-bumbu dapur saja. Untuk racun kontaknya umbi gadung, daun mimba, buah maja, terus juga ada daun kacang babi, ditambah juga tembakau yang ada di rumah dan yang ada di kebun saya manfaatkan untuk jadikan bahan pestisida organik. Dan prosesnya itu diekstrak dulu dari setengah hektar yang saya miliki atau yang sudah saya tanami kemarin. Itu pestisida itu hanya membutuhkan dana sekitar Rp38.000 dari mulai tanam sampai panen. Hanya mengeluarkan modal sekitar 38.000, itu pun cuma untuk biaya operasional beli BBM saja. Karena umbi gadung sudah ada, buah majanya juga ada di kebun, apa-apa ada di kebun, tinggal kita ngolahnya aja. 38.000 itu termasuk beli rokok. Oh, kalau rokok gimana rokok? Gimana rokok, Prof? Sah, Prof. Sah-sah aja, Prof. Itu kan barang organik, Prof. Kalau menurut saya rokok itu sehat. Karena kalau yang tidak ngerokok itu sakit, Prof. Silakan, Prof. Lihat ke bawah, Prof. Lihat ke bawah. Ini pembuktian. Kalau yang tidak percaya, datang saja ke Sumedang. Ya, segini juga uyuhan, Prof. Meskipun belum maksimal, ini kan pohon cabai ini umurnya masih muda. Ini masih dapat masih bisa tinggi lagi nih. Bisa panen berkali-kali lagi. Ini belum dipanen, ini belum dipanen. Belum sama sekali nih. Ini belum dipanen ini. Mungkin ya 2 hari 3 hari lah dipanen. 2 hari 3 hari lagi kita panen. Yang sudah merah. Nah, seperti ini kan. Ini sebenarnya harus sudah dipanen seperti ini. Nah, ini sudah dipanen. Oh, belum, ini masih ada yang hitamnya nih. Masih belang-belang. Nah, ini udah dipanen. Oh, ini harus sudah dipanen nih. Nah, seperti itulah tadi. Dan itu bukan gambaran. Itu memang kenyataan yang saya lakukan. Ketika melakukan pertanian secara natural, secara organik, dan ada manfaatnya, saya kembangkan areal dan saya tambahkan lebih luas lagi. Oke, sekian dulu video dari saya. Dan jangan lupa tanamlah kebaikan setiap hari, maka akan panen kebaikan setiap hari. Cihu! Adalah pembuktian saya. Mari kita ikuti jalannya Mama. Mari kita ikuti jalannya.